kembali Nung Setia melaporkan dari Pengadilan Negeri Balai Bandung. Pasangan suami istri diseret ke meja hijau oleh Jaksa Penuntut Umum Yenri Aidil Pita SH. Di dakwaan yang dibacakan kedua terdakwa ini adalah Irfan Suryanegara, seorang anggota Dewan Provinsi Jawa Barat, dan istrinya. Pada tahun 2013 sampai dengan 2019 secara bersama-sama telah melakukan bujuk rayu tipu muslihat terhadap korban Stanley Gandawijaya untuk berinvestasi jual beli tanah yang dipergunakan untuk SPBU, rumah sakit, villa, pembangunan perumahan. Lokasi di daerah Sukabumi. Luas kurang lebih 2 hektar. Total kerugian 58 miliar 400 juta rupiah yang ditransfer ke rekening terdakwa 2 Endang Kusumawati secara bertahap. Uang untuk pembelian tanah tersebut diatasnamakan terdakwa 2 Endang Kusumawati. Korban Stanley Gandawijaya akhirnya melaporkan ke pihak berwajib. Kedua terdakwa oleh penyidik tidak ditahan, namun sejak tanggal 22 November sampai dengan sekarang ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum di Rumah Tahanan Sukamiskin dan Rumah Tahanan Kebonwaru, Bandung. Pasal yang dijeratkan adalah pasal yang berlapis, penipuan, penggelapan, dan TTPU atau tindak pidana pencucian uang. Ancamannya 15 tahun penjara. Oke, silakan. Jadi untuk diketahui ya, khususnya kepada penuntut umum, di sini tim kuasa hukumnya dalam satu hari ini, satu kali sidang mengajukan 3 permohonan. Satu permohonan untuk salinan berita acara. Ini kita jawab ya, bahwa berita acara kita bolehkan ya, dan dalam KUHP juga sudah diatur berkenaan itu. Tapi ketika sudah nyampe di sini, catatan ya, itu saudara bisa memfotokopi, tapi harus yang memfotokopi adalah pegawai dari Pengadilan Negeri Balai Bandung ya. Silakan nanti apakah BP-nya ataukah nanti petugas yang ditunjuk untuk memfotokopi ya. Dan mohon maaf, untuk fotokopi pastinya berbayar. Kita tidak tahu ya bayarnya berapa, kita nggak tahu. Silakan nanti ya. Ya, untuk diketahui mas media juga kan begitu ya. Majelis hakim tidak menuntut biaya kan begitu ya. Fotokopi mungkin selembar 100.000 atau 100 rupiah atau 300 rupiah, kita nggak tahu ya. Ya, itu ya. Dan yang pasti nanti petugas kami yang melakukan kopi itu ya, bukan saudara ya. Nah, oke, ini menjawab yang pertama. Yang kedua, permohonan penangguhan penahanan yang ini diatur dalam pasal 27 pelaksanaan KUHP ya ini ya. Ini dibolehkan, tetapi Irfan kita mendakwakan pasal 378 dan pasal 372, itu dakwaan pertama. Dan dakwaan keduanya itu mengenai pasal 3, pertama ya pasal 3, yang kedua pasal 4, yang ketiga pasal 5 mengenai TPPU, tindak pidana pencucian uang. Makanya tadi kita cuma membaca dakwaan, ternyata dari pihak penasihat hukumnya tidak mengajukan eksepsi, maka sesuai tadi kesepakatan di depan persidangan akan kita lanjutkan dengan pembuktian pada hari Senin tanggal 5. Alasannya kenapa Pak untuk menerapkan pasal-pasal yang tadi disebut? Yaitu berdasarkan dari hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, di mana penyidik menerapkan pasal yang seperti saya sampaikan tadi. Jadi kami selaku penuntut umum lah yang akan membuktikan apa yang disangkakan oleh penyidik tadi. Ancamannya berapa tahun, Pak? Nah, kalau pasal 37 penipuan penggelapannya ancamannya paling tinggi 4 tahun. Kalau yang TPPU udah berapa? 10 sampai 15 ya. 10 sampai 15 tahun kalau TPPU-nya. Kedua terdakwa ini melakukan secara bersama-sama atau Ya, kita melakukan secara bersama-sama karena status mereka selaku suami istri. Dan di dakwaan pun tadi rekan-rekan kan mendengar bahwa adalah peranan si istrinya, makanya kita tetapkan dengan menerapkan pasal 55. Itu yang dilakukan oleh satu orang atau lebih secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, turut melakukan atau yang menyuruh melakukan.
Oke. Pak Jasa, itu uang itu dipergunakan atau memang tidak dipergunakan? Ya berdasarkan dakwaan kami bahwa memang uang itu dipergunakan untuk kegiatan pembelian SPBU tadi, seperti rekan-rekan dengar tadi kan. Ada pembelian SPBU, ada tanah, ada villa, itu dibelikan semua memang. Tapi atas nama siapa tuh? Atas nama istrinya Endang. Endang. 58 miliar, Pak. Total kerugian berdasarkan audit 58 miliar 504 sekian lah. Berapa korban, Pak? Korbannya sampai saat ini baru Pak Stanley aja tadi, Stanley Gandawijaya tadi. Oh, hanya satu orang. Satu orang. Itu Untuk selanjutnya kita masih nunggu agenda pemeriksaan saksi. Jadi hari Senin, hari Selasa rencananya akan ada pemeriksaan saksi, pembuktian dari jaksa. Kita baru bisa lihat fakta-fakta persidangan di sana. Pak, tidak mengajukan eksekusi, kenapa? Kami sepakat tim untuk mempercepat saja. supaya ada kepastian hukum. Oh gitu ya. tanggapan dakwaan dari jaksa sendiri gimana, Pak? Tanggapan? Ya normatif lah, tanggapannya masih normatif dakwaan jaksa ya kan, walaupun ada beberapa hal yang mungkin tidak terlalu tepat, tapi saya pikir ya kita lihat saja di pembuktian nanti, karena Saksi jaksa ya? kan berkewajiban untuk membuktikan nanti kan. Saksi Apa berapa yang- orang, Pak? Kalau saya nggak salah kurang lebih sekitar 25 orang ya, 24 atau 25 orang. Ada saksi ahli? Saksi ahli kita akan ajukan tentunya. Kenapa tidak mengajukan eksekusi? Kita ingin supaya cepat karena ya klien kami dizolimi lah, jadi kami ingin supaya perkara ini cepat selesai dan mendapatkan kepastian hukum. Terdakwa 1 Irfan Suryanagara, anggota Dewan Provinsi Jawa Barat. Sementara Endang Kusumawati adalah pengusaha sekaligus istrinya. Namun demikian, kedua terdakwa ini hanya pasrah menerima atau mendengarkan dakwaan dari jaksa penuntut umum. Demikian, Nung Setia Preview.